Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cita-Citaku. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pembukaan pendaftaran kampus mengajar angkatan 3. Jadi, seperti yang teman-teman sudah tahu ya, kampus mengajar itu sudah berjalan di dua angkatan, angkatan 1 dan angkatan 2. Nah, rencananya kampus mengajar ini akan buka lagi pendaftaran di tanggal 25 November. Nah, untuk teman-teman mungkin yang belum pernah ikut kampus mengajar bisa mendaftar lagi. Langkahnya seperti apa? Nanti teman-teman buka saja website dari Kampus Merdeka. Bukanya bisa teman-teman coba searching di Google, misalnya kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Saya ingin mencarinya. Nah, di sini bisa langsung klik home-nya aja. Kemudian program, jadi di bagian tampilan depan dari Kampus Merdeka, klik program. Nah, di sini program yang dibuka sebentar lagi ya, itu adalah Kampus Mengajar. Tapi untuk tampilannya teman-teman belum bisa daftar karena memang belum dibuka untuk tanggal sekarang 21 November. Jadi saya tag video ini tanggal 21 November belum dibuka. Kita lihat ke lini masanya. Oke, scroll aja ke bawah. Kita scroll ke bawah ada lini masa program. Kita bisa lihat di sini jadwal-jadwal untuk program kampus mengajar angkatan 3. Yang pertama, untuk pendaftaran itu tanggal 25 November sampai 10 Desember 2021. Nah, mohon diingat teman-teman, batas terakhirnya tanggal 10 Desember. Kalau bisa jangan di tanggal 10 Desembernya karena khawatirnya mungkin terlalu banyak yang mengakses jadi server down. Sebaiknya sebelum tanggal 10 itu sudah daftar. Nah, jadi dari sekarang disiapkan aja dokumen-dokumen yang harus kita unggah pada saat proses pendaftaran. Kemudian tanggal 13 sampai 24 Desember 2021 itu proses seleksi. Nah, tanggal 3 sampai 31 Januari itu pembekalan. Berarti jeda dari tanggal 25 sampai tanggal 2 Januari itu sudah pengumuman. Siapa saja yang dinyatakan lulus seleksi untuk program kampus mengajar. Jadi pembekalannya 3 sampai 31 Januari ya tahun depan. Pemberangkatannya 3 sampai 14 Januari 2022. Jadi pembekalan mungkin juga sambil ada pemberangkatan, ada yang sudah diberangkatkan setelah pembekalan. Kemudian penugasan tanggal 10 Januari sampai Juni 2022. Jadi rentangnya tanggal segitu untuk penugasan. Penarikan itu berarti sudah selesai masa teman-teman sebagai mahasiswa kampus mengajar di bulan Juli 2022. Jadi bisa dilihat selama 6 bulan. Nah, di sini kita bahas ya syarat dan ketentuan. Jadi sebelum teman-teman mendaftar, ada baiknya tahu dulu apa sih syarat dan ketentuan untuk mengikuti program kampus mengajar dari Kampus Merdeka ini. Kita buka di bagian lihat informasi selengkapnya. Di sini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Menurut saya pribadi ini sangat detail. Kita mulai dari syarat dan ketentuan terlebih dahulu. Nah, syarat dan ketentuan pendaftaran kampus mengajar, persyaratan umum. Mahasiswa aktif dari program studi S1 dan vokasi, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi teman-teman yang berasal dari universitas ataupun institut ataupun politeknik yang di bawah Kemdikbudristek Dikti itu bisa daftar di sini. Tapi untuk program studi S1, untuk yang program studi S2 mohon maaf belum bisa mendaftar di kampus mengajar. Kemudian, minimum berada di semester 4 pada tahun akademik 2021-2022. Jadi teman-teman yang mungkin masih di semester 3 saat ini, jangan ditanya lagi ya belum bisa daftar. Yang bisa daftar itu yang sekarang berada di semester 4 untuk tahun akademik 2021-2022. Kemudian memiliki indeks prestasi kumulatif IPK minimum 3 dari skala 4. Jadi teman-teman yang IPK-nya sudah di atas 3 ataupun 3 pas itu sudah bisa mendaftar kampus mengajar. Berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Nah, akreditasinya itu
berarti perguruan tingginya tidak disebutkan ya akreditasi A, B, C-nya, yang penting sudah terakreditasi untuk PT-nya, untuk perguruan tingginya, negeri maupun swasta. Nah, tapi program studi itu harus akreditasi minimum B. Jadi mungkin akreditasi yang C belum bisa mengikuti program kampus mengajar. Kemudian diutamakan memiliki prestasi, pengalaman mengajar, dan berorganisasi sebagai tambahan poin penilaian. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah mendapatkan pengalaman mengajar ataupun mungkin belum pernah ikut organisasi, jangan berkecil hati, tetap saja daftar. Siapa tahu memang ini kesempatan teman-teman untuk menjadi salah satu dari mahasiswa di kampus mengajar. Kemudian, memperoleh surat rekomendasi dari program studi yang diketahui pimpinan perguruan tinggi, fakultas, sekolah tinggi, institut, universitas untuk mengikuti kegiatan kampus mengajar. Nah, ini mengapa harus diketahui? Jangan sampai kasusnya nanti ketika sudah selesai nih teman-teman mengikuti kampus mengajar ataupun sudah dinyatakan lolos seleksi, ternyata perguruan tingginya tidak menyetujui teman-teman untuk mengikuti program tersebut karena mungkin penempatannya di luar dari daerah atau di luar dari provinsi perkuliahan. Jadi pastikan mendapatkan izin dari kampus sehingga mungkin bisa mendapatkan surat rekomendasi untuk mengikuti perkuliahan dari jarak jauh atau lain sebagainya sehingga teman-teman tidak ketinggalan mata kuliah di kampus tapi juga bisa ikut program kampus mengajar. Jadi semuanya koordinasikan dulu dengan dosen pembimbing. Ditanyakan ke dosen pembimbing, saya ingin ikut kegiatan program kampus mengajar, bagaimana menurut Bapak atau Ibu, apa yang harus saya lakukan, apakah saya tetap bisa mengikuti perkuliahan dan lain sebagainya, itu tolong dikoordinasikan terlebih dahulu, karena juga akan terkait dengan masalah konversi nilai. Karena konversi nilai itu pasti harus persetujuan dari kampus teman-teman sekalian. Nah, kemudian belum pernah diterima di kampus mengajar perintis, kampus mengajar angkatan 1 dan 2. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengikuti kampus mengajar angkatan 1 dan 2, maksudnya sudah dinyatakan lolos seleksi, yang sudah mengikuti programnya, tidak bisa mendaftar lagi di kampus mengajar angkatan 3 ya. Jadi berbagi kesempatan dengan teman-teman yang belum pernah mengikutinya. Kemudian dokumen yang wajib disiapkan, nah ini mumpung sekarang masih ada waktu untuk menyiapkan dokumen-dokumennya, siapkan transkrip nilai, ingat ya maksimal 2 MB dalam format PDF. Jadi di-convert dulu ke dalam PDF, kalau bisa mungkin kalau gambarnya kebesaran, gambarnya dibuat kecil dulu. Sekarang sudah banyak ya convert-convert online bisa digunakan, buat dalam format PDF, bisa buat di Word dulu, kemudian di save ke dalam bentuk PDF atau ekspor PDF. Jadi yang pertama disiapkan transkrip nilai, bisa diminta dari sekarang ya mungkin ke bagian akademik, surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit, dan sudah bisa dibuat juga, surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal sudah bisa nih untuk coba hubungi dosen pembimbing untuk terkait pendaftaran kampus mengajar ini buat rekomendasinya ke siapa gitu ya. Bisa saja mungkin ke dekan atau mungkin ke Kajur atau ke Kaprodi, silakan dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Kalau di sini keterangannya surat rekomendasinya dari fakultas atau sekolah tinggi, berarti kemungkinan besar minimum dekan. Kemudian surat persetujuan bermaterai dari orang tua atau wali untuk ditempatkan di mana saja. Nah, jadi teman-teman harus siap saat mendaftar di mana aja nih. Jangan sampai nanti harapannya di mana, terus lolosnya harapannya di daerah A, lolosnya di daerah B, lalu teman-teman malah mundur. Jadi jangan ya, jadi harus sesuai dengan ketentuan dari kampus Merdeka ini. Jadi teman-teman perlu izin dulu sama orang tua kalau teman-teman ingin mengikuti ini dan penempatannya belum diketahui di mana dan harus siap dimanapun. Kemudian surat fakta integritas. Nah, yang ada tanda-tanda merah ini ternyata format dari dokumen di atas akan tersedia di dalam formulir pendaftaran pada platform Kampus Merdeka. Jadi nanti ketika pendaftarannya sudah dibuka itu sudah ada formulirnya. Kemudian dokumen tambahan, bukti pengalaman berorganisasi atau mengajar. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin punya foto atau video pada saat mengajar di biasanya ada pengabdian masyarakat ya,
pergi mengajar, itu mungkin bisa digunakan atau mungkin ada sertifikatnya, mungkin sertifikatnya bisa lebih dipakai ya. Kalau video saya belum tahu, nanti kita cek bagaimana proses pendaftaran di kampus mengajar, apakah bisa selipkan video atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, berarti foto-fotonya saja atau sertifikat mengajarnya. Kemudian sertifikat prestasi jika ada. Jadi kumpulkan saja sertifikat-sertifikat yang ada dari sekarang, di-scan, terus di-convert ke PDF. Jadi pada saat pembukaan pendaftaran itu sudah siap semua. Nah, ini kita akan baca hal-hal yang sering ditanyakan soal syarat dan ketentuan kampus mengajar. Jadi apa aja sih yang sering ditanyakan? Pertama, sebelum mendaftar program kampus mengajar Angkatan 3 tahun 2022, data apa saja yang harus dipastikan oleh mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti? Nah, jawabannya adalah mahasiswa harus memastikan nama, NIM, nama program studi, nama perguruan tinggi, dan tempat tanggal lahir. Untuk mengetahui informasi data di PDDikti, silakan cek di laman pddikti.kemdikbud.go.id. Jadi silakan klik, kemudian masukkan nama teman-teman, apakah sudah sesuai NIM-nya, sudah sesuai nama program studinya, sudah sesuai nama PT-nya, dan sesuai dengan tempat tanggal lahir. Nah, apabila ternyata ketika teman-teman pada saat mendaftar di akun Kampus Merdeka, ternyata tempat tanggal lahir tidak sesuai, itu komplainnya bisa ke bagian akademik PDDikti, bukan komplain ya, maksudnya konfirmasi, Ibu kenapa ya nama tempat tanggal lahir saya ini tidak sesuai, seharusnya saya tanggal segini, ternyata di PDDikti juga tidak sesuai dengan akte lahir misalnya. Nah, itu konfirmasikan ke bagian akademik kampus masing-masing supaya operator akademiknya, operator yang PDDikti di kampus masing-masing itu memperbaiki. Tapi kalau misalnya kesalahannya di bagian platform Kampus Merdeka, itu nanti kita akan baca di mungkin part selanjutnya ya, di video part selanjutnya bagaimana jika ada kendala pada saat pendaftaran. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apakah ada program studi tertentu yang boleh mengikuti program kampus mengajar? Jawabannya, semua program studi akademik dan vokasi boleh mengikuti program ini selama mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi. Jadi kalau perguruan tinggi itu sudah merekomendasikan, oh program studi ini boleh, bisa, berarti bisa saja mendaftar. Jadi tidak ada batasan program studi apa yang harus diikutkan. Kemudian, ketiga, apakah mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar Angkatan 3 tahun 2022 harus dari program studi berlatar belakang pendidikan? Ternyata tidak. Jadi teman-teman yang dari teknik, teman-teman yang dari kedokteran, teman-teman yang dari hukum, yang dari Visipol ya, dari manapun prodinya itu boleh daftar. Jadi tidak ada harus karena ini kita kampus mengajar jadi harus dari pendidikan, enggak. Pokoknya kalian siap untuk mengajar, siap untuk berbagi ilmu dari apapun latar belakang kalian, silakan daftar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kampus mana saja yang dapat mengikuti program kampus mengajar? Kampus Merdeka ini. Nah, kampusnya ditanyakan sekarang nih, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek. Jadi bagi mahasiswa yang berkuliah di kampus yang berada di bawah naungan kementerian lain, belum bisa mengikuti program kampus mengajar ini. Nah, jadi mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin dari kampus UIN, kampus IAIN, itu kan kampus UIN dan IAIN di bawah Kemenak, ya, di bawah Kemenak, jadi tidak bisa ikut program kampus mengajar atau program kampus merdeka sementara waktu ini karena beda kementerian. Jadi teman-teman yang bisa ikut itu yang dari Kemdikbudristek ya. Jadi pastikan kalau memang kampus kalian berada di bawah Kemdikbudristek. Biasanya pada saat pendaftaran itu nggak ada pilihan kampusnya kalau memang kampusnya tidak sesuai. Oke, kemudian apakah mahasiswa yang pernah mengikuti program kampus mengajar boleh mengikuti kembali program kampus mengajar untuk angkatan selanjutnya? Tidak. Jadi di sini inginnya kampus Merdeka itu memberikan kesempatan untuk mahasiswa lain yang belum pernah mendapatkan kegiatan ini untuk bisa daftar. Jadi yang sudah pernah dapat ya mungkin bisa mencoba program-program lainnya. Oke, selanjutnya apakah mahasiswa yang mengikuti program kampus Merdeka lain, contohnya program pertukaran mahasiswa, magang bersertifikat, dan lain-lain yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi boleh mengikuti program kampus mengajar angkatan 2 tahun 2021 di semester yang sama. Oke, tidak. Jadi yang mengikuti program kampus mengajar
ataupun yang sudah mengikuti salah satu program Kampus Merdeka, kalau bisa hanya ikut salah satu program dari Kampus Merdeka pada semester yang sama. Misalnya di Kampus Merdeka pada semester depan, misalnya bakal ada magang bersertifikat, atau misalnya seperti semester ini ya, yang sekarang ini. Sekarang ini kan ada kampus mengajar angkatan 1 dan 2 yang sudah berjalan ya. Kemudian magang bersertifikat sudah berjalan, studi independen sudah berjalan. Nah, itu harapannya memang kalau bisa pilih salah satu aja biar bisa maksimal. Jadi kalau misalnya teman-teman ngambilnya magang juga, ngambil studi independen juga, ngambil kampus mengajar juga, dikhawatirkan malah tidak maksimal di setiap program. Jadi satu program aja. Makanya di sini kampus mengajar angkatan 2 tahun 2021 tidak diperbolehkan untuk mengikuti program MBKM lain yang diselenggarakan. Apalagi kampus mengajar ini kan kita fokus untuk berbagi ilmu kepada siswa SD atau SMP yang sudah kita ditugaskan di mana ya. Jadi kalau bisa maksimal. Kemudian pertanyaan lainnya, data apa saja yang harus dipastikan oleh mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Dikti sebelum mendaftar? Jadi sebelum daftar seperti yang tadi ya, pertanyaan pertama, cek dulu nama kalian di PD Dikti, dicek dulu pertama kali baru daftar. Oke, makanya di sini syarat dan ketentuan wajib dibaca sebelum teman-teman mendaftar. Kemudian apakah mahasiswa sebelum ditugaskan ke lapangan akan diberikan pembekalan? Iya. Tadi kita sudah lihat di lini masa program itu ada jadwalnya pembekalan. Jadi mungkin akan dikirim beberapa orang yang sudah ikut pembekalan baru di pemberangkatan. Jadi nanti ada pembekalan lagi pemberangkatan, yaitu saya tidak tahu teknis secara detailnya. Mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman yang sudah pernah ikut kampus Merdeka. Yang sudah pernah ikut kampus mengajar. Kampus Merdeka itu banyak ya programnya soalnya. Terus pertanyaan selanjutnya, jika terpilih, berapa SKS satuan kredit semester yang akan didapatkan mahasiswa untuk program kampus mengajar angkatan 3 tahun 2022? Nah, jawabannya, peserta kampus mengajar angkatan 3 tahun 2022 akan mendapat konversi hingga 20 SKS. Nah, itu banyak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut dengan dengan semangat, dengan sesuai ketentuan, terus bisa sampai selesai di akhir kegiatan itu mempunyai kesempatan untuk dapat konversi hingga 20 SKS. Dan ini harus dikoordinasikan juga dengan dosen yang ada di kampus masing-masing, sehingga tidak miskomunikasi di akhirnya. Kemudian, bagaimana implikasi perolehan SKS kampus mengajar terhadap biaya perkuliahan mahasiswa dari perguruan tinggi swasta? Mahasiswa dari perguruan tinggi swasta tetap memproses biaya perkuliahan sesuai aturan atau kebijakan di perguruan tinggi asal. Jadi teman-teman ikut kampus mengajar ini tetap bayar biaya kuliahnya sesuai semester tersebut. Jadi bukannya dibebas biayakan, enggak, tapi tetap harus bayar biaya perkuliahan, apalagi yang dari perguruan tinggi swasta. Kemudian, apakah mahasiswa dapat memilih sendiri sekolah penempatan? Ternyata tidak. Panitia yang akan memilihkannya. Makanya di situ ada tadi surat surat pernyataan orang tua ya, yang siap ditempatkan dimanapun. Jadi tidak bisa memilih tempatnya dan harus siap dan bersedia ditempatkan dimanapun sekolahnya. Kemudian, selama pelaksanaan program, apakah saya akan mendapatkan dosen pembimbing? Ya, dosen pembimbing lapangan maksudnya. Ya, akan dapat dosen pembimbing dari perguruan tinggi yang dapat berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan mahasiswa atau berasal dari perguruan tinggi yang berbeda. Jadi di kampus mengajar ini kan ada pendaftaran untuk mahasiswa, ada pendaftaran untuk dosen pembimbing lapangan, yaitu berarti dosen yang mendaftar. Nah, nanti itu dikumpulkan datanya, ya akan dipilihkan panitia. Siapa nanti ini yang dosennya si A, dosennya mungkin si B, si C, dosennya si D, tempatnya di mana itu dipilihkan oleh panitia. Itu haknya panitia. Jadi kita hanya mengikuti saja. Apakah mahasiswa dapat melihat daftar nama dosen pembimbing? Tidak. Tidak akan bisa melihat nama, tapi ketika teman-teman terpilih menjadi mahasiswa untuk ikut program kampus mengajar, itu bisa kontak dosen pembimbingnya di platform Kampus Merdeka ini pada saat pengumuman. Jadi kalau udah pengumuman akan ada kontaknya tertera di situ. Kemudian bagi mahasiswa yang diterima, apakah ada ketentuan terkait rekening untuk penyaluran bantuan biaya hidup? Nah, kita dapat biaya hidup ya? Nah, pertama sih gitu ya, dapat. Jadi nanti kita akan bahas di video selanjutnya, apa sih itu sebenarnya Kampus Merdeka,
tujuannya apa, manfaatnya apa, cara mendaftarnya seperti apa, kita akan bahas di video berikutnya. Sampai di video ini, teman-teman wajib memiliki rekening BRI atas nama pribadi, bukan atas nama keluarga atau orang lain, bukan atas nama kakak, bukan atas nama adik. Namun bagi mahasiswa berdomisili di Aceh, nah ini khusus Aceh, Aceh itu boleh menggunakan rekening BSI atau BRI Syariah. Jadi teman-teman yang belum punya rekening BRI, dibuat dari sekarang, disiapkan rekeningnya, kemudian nanti pada saat masukin nomor rekening jangan sampai ada kesalahan masukin nomor rekeningnya ya. Jadi di sini silakan persiapkan dari sekarang semua data, sebuah dokumen yang harus disiapkan ini silakan disiapkan dari sekarang. Tanggal 25 November sudah boleh dicek akun teman-teman apakah sudah bisa mendaftar kampus mengajar. Oke, untuk video pertama hanya terkait syarat dan ketentuan, kita akan bahas terkait bagaimana pendaftarannya itu di video kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.